yang maha tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau kudus. Inarabalarabatakalamasya, syarabatakalaramatakalaramasya. Terima kasih Tuhan, di hari Minggu ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersama istri kami Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu, menjadi satu dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah di Golgota. Terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib yang sudah membebaskan kami dari segala kutuk dosa. Kami dimerdekakan dari segala ikatan-ikatan dosa, kebiasaan-kebiasaan dosa, tabiat-tabiat dosa, bahkan keinginan-keinginan dan kecenderungan dalam hati kami untuk berbuat dosa. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau menyucikan kami dan Engkau memberikan kepada kami paradigma yang baru, hati yang diperbarui, hati yang senantiasa memiliki rasa lapar dan haus akan Engkau, untuk datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Seperti ini pagi menjelang siang ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Syarabatakalaramatakan kinamaralarabashe innamarahatakala-kabasa laramasyarabatakanamakaralarabatakai namarataka. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya kami persembahkan kepada Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami bersama istri dan anak cucu kami di bumi ini seperti di sorga. Bapa Surgawi, kalau di pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, dan Roh-Mu yang kudus menuntun kami, memberikan hikmat, pengertian, pewahyuan buat kami, supaya kami menyadari bahwa tanpa-Mu kami nothing, bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa melakukan apapun juga. Kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau Allah Roh Kudus. Singkapkan pewahyuan yang baru buat
firman-Mu adalah ya dan amin. Tidak ada satupun yang keluar dari perkataan firman-Mu di Alkitab sia-sia. Itu akan membuat kami mengerti, memahami bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau menuntun kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami boleh membaca firman-Mu, kami menyerahkan seluruh roh, jiwa, dan tubuh kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga hanya firman-Mu saja yang termeterai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang mendengar firman-Mu di pagi hari ini, biarlah kami semua dikuatkan, kami diteguhkan, kami boleh mengalami Kristus dalam kehidupan kami. Dan biarlah makin hari cinta pertama kami kepadamu semakin bertumbuh, cinta mula-mula kami kepadamu semakin bertambah-tambah. Karena kami datang pagi ini Tuhan, bukan karena satu kebiasaan, bukan karena satu rutinitas, tetapi kami menyadari kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah penguasa tunggal, Engkaulah Raja dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Kita buka di dalam firman Tuhan, kitab Yosua pasal sudah yang ke-11, kemarin 10. Berarti Yosua 11 ya. Yosua 18. Ya, Yosua 18 kita baca ya. Pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Mari kita baca Yosua ayat ke-6. Oh, kemarin sekarang tanggal 8 ya. Milik pusaka Efraim dan Manasye. Sekarang tanggal 7. Sebentar. Sorry. Kita tanggal 8 hari ini, Mas. Tanggal 8 berarti Yosua 18 kita kasih tanggalan dulu supaya kita nggak lupa. Sekarang tanggal 8 bulan 8. Ya. Pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri ini telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan dengan tidak menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membagikannya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan, yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka. Pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu, katanya, pergilah, jelajalah negeri itu, catatlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku, maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang-orang itu pergi mencatat keadaan dalam suatu daftar, kota demi kota dalam 7 bagian. Lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Milik pusaka suku Benyamin, ayat 11. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf.
Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan. Kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan dan menuju ke padang gurun Bet Aven. Dari sana batas itu terus ke Luz ke selatan ke arah lereng gunung dekat Luz. Itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Heron Hilir. Kemudian batas itu melengking lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Heron di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya dan berakhir di Kirya Kibat. Itulah Kirya Yearim, yaitu suatu kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yearim, kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pula ke mata air Minaftoah. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tengkang lebak Ben Hinnom di sebelah utara lembah orang Refaim. Kemudian turun ke lebak Hinnom sepanjang lereng gunung Yabus ke selatan, kemudian turun ke En Rogel. Kemudian melengkung ke utara menuju ke En Sames dan menuju pula ke Geliot di seberang pendakian Adumin. Turun ke Batu Buhan bin Ruben, terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara dan turun ke Arab Yordan. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Het Hogla ke utara, dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin ke muara sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emak Kesis, Bet Araba, Yemarim, Betel, Hawim, Para, Ova, Kefas, Hemanoi, Ofni, dan Giba. 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Bearot, Mispa, Rivira, Mosa, Rekem, Yupie, Tarala, Zela, Elaf, dan Yabus. Ialah Yerusalem, Gibet, dan Kiryat, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum mereka. Puji Tuhan. Yerusalem masuk di Benyamin. Ya, kalau kita baca seperti ini sepertinya membosankan ya. Karena ini berbicara tentang batas-batas apa yang telah mereka rebut di tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi ada berkat yang Tuhan berikan ya kepada setiap kita. Saya dapatkan berkat di ayat yang ketiga ya. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah, ini sesuatu rema yang saya dapatkan. Tuhan itu sudah berjanji kepada seluruh bangsa Israel ya, bahwa Dia akan memberikan tanah Kanaan dengan susu dan madu. Dan apa yang terjadi? Mereka masuk ke tanah Kanaan dipimpin Yosua, mereka berperang dan mereka memenangkan ya, sehingga apa yang Tuhan janjikan itu tergenapi. Tetapi yang menjadi masalah, bangsa Israel itu bermalas-malasan. Jadi di seluruh Kanaan itu ada bagian-bagian yang tidak terselesaikan ya. Yosua sudah menjadi semakin tua ya kan, kondisinya juga semakin lemah ya, sampai akhirnya ada bagian-bagian yang tidak terselesaikan, belum terbagikan. Dan kalau kita lihat ya di sini nanti dibaca di pasal-pasal berikutnya, ini salah satu yang kemarin kita juga sampaikan. Bangsa Kanaan itu adalah bangsa yang sangat Tuhan mau untuk dihapuskan. Kenapa? Satu, karena bangsanya amoral. Dia menyembah Allah-Allah, menyembah berhala, kemudian juga kekejiannya mempersembahkan anaknya kepada dewa Baal, mengorbankannya, dan hidupnya sungguh-sungguh tidak amoral. Makanya Tuhan sangat membenci bangsa-bangsa Kanaan, dan Tuhan mau bangsa Israel menghancurkan dan menghabiskan semua. Tetapi di ayat yang ketiga dikatakan, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Saya mendapatkan berkat di pagi hari ini. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu sudah berjanji, sudah memberikan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Yang menjadi bagian adalah respon hati kita. Apakah kita mengimani janji-janji tersebut
Ya, kalau bangsa Israel merebut tanah Kanaan dengan berperang, menduduki dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan, tumpas harusnya tumpas, maka sesuatu yang bagus pasti terjadi. Tetapi di tengah-tengah kemenangan mereka, mereka melalaikan, mereka bermalas-malasan. Mereka tidak lagi mengikuti dengan 100% apa yang firman Tuhan katakan. Nah, untuk aplikasi sekarang ya, kalau menurut Mas ya, artinya hari ini kita membaca firman, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Mau nggak kita mengaplikasikannya dengan benar, tepat seperti yang firman Tuhan katakan. Jangan mau kompromi. Kemudian janganlah kita bermalas-malas, ya. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, ya, artinya burung itu tidak di dalam sarang. Burung itu tidak tinggal di dalam sarang untuk mendapatkan makan, tapi dia di udara, dia berusaha. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita berdoa. Kita berdoa, kita meminta hikmat Tuhan, dan kita jangan berdiam diri lah. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa informasikan keberadaan kita, talenta kita, bisa lewat media sosial, bisa apapun juga, untuk meraih berkat-berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Itu saya belajarkan seperti saat ini, di mana kondisi-kondisi seperti COVID saat ini kan semuanya serba terpuruk. Tetapi saya percaya kalau Tuhan berjanji bahwa kita anak-anak Tuhan diberi kelimpahan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Yesus datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Janji apa yang Tuhan berikan buat kita saat kita membaca? Praktekkan, lakukan dengan setia, maka itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Itu sih yang Mas dapatkan. Kalau kamu dapat apa ya? Ya, kalau dilihat dari yang itu betul, jangan bermalas-malasan. Nah, situasi kayak COVID sekarang, kayak PPKM ini kan semua orang tinggal di dalam rumah, di rumah, terus kemudian tidak beraktivitas lagi. Mungkin yang lain juga mungkin beraktivitas mendapatkan gaji atau apapun lah gitu yang dia dapat hasil dari hasil, mungkin ada yang menghabiskan sisa tabungan atau ya gimana lah dengan situasi yang seperti sekarang ini. Cuman yang muncul kan jadinya banyak mengeluh karena keuangan tidak lancar, finansial juga sudah mulai hancur, bisnis juga mulai hancur, banyak sekali, dan itu menghancurkan harapan, menghancurkan iman. Nah, kita anak-anak Allah, kita kalau saya sih belajarnya lihat gini, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan penyertaan Allah Bapa langsung turun bersama dengan Musa sampai ke menjelang masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Musa tidak diizinkan. Ada banyak hal yang kita pelajari di sana. Ternyata satu kesalahan kecil Musa, Tuhan tidak berkenan. Jadi waktu itu memang Allah menginginkan kesempurnaan gitu ya, tanah Kanaan ini, sampai kemudian Yosua ada satu perperangan mereka untuk menguasai kerajaan apa waktu itu di sebelumnya, Jericho, sebelum Ai. Jericho. Iya, kalau Jericho kan mereka benteng itu kan berhasil mereka. Nah, di situ kita ngelihat mereka tidak bertanya kepada Tuhan, tidak melibatkan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri, mereka ngerasa hebat gitu kan. Mereka tidak melibatkan Tuhan di situ. Tapi akhirnya apa? Kalah gitu kan. Nah, demikian juga dalam kehidupan ini. Masalah itu kan ada depan mata kita. Ya kan? Secara iman kita tuh lemah gitu menghadapi permasalahan yang ada ini. Kayaknya sepertinya tidak ada jalan, tidak ada harapan, nggak ada ruang, nggak ada pengharapan yang apa yang sih harus kita lakukan di situasi sekarang ini. Nah, sementara kita adalah anak-anak Allah. Nah, kembali kepada diri kita dulu. Yang Allah mau itu adalah kita kembali ke diri kita dulu. Kita berdiam diri, masing-masing pribadi kita berdiam diri, bertanya kepada Tuhan. Ini justru kesempatan kita untuk merenungkan dan kembali mengikatkan kembali diri kita kepada Allah. Supaya terjalin komunikasi, kita merendahkan diri kita di hadapannya, kita mau cari tahu apa yang harus kita lakukan di atas kehendak Allah gitu. Yang ada itu kan karena kita sibuk dengan pikiran kita sibuk dengan permasalahan kita sibuk dengan ketakutan kita, sehingga kita tidak mengizinkan soal Allah itu bekerja dalam hidup kita. Nah, bagian kita sebenarnya Allah tuh mau kita diam dalam roh dan iman, kita berdiam
seperti yang aku sampaikan beberapa hari yang lalu, kita berdiam diri gitu loh, mengizinkan Allah itu berbicara dengan kita, cari tahu secara pribadi, bukan kemauan kita, bukan kehendak kita, bukan kekhawatiran kita yang mendengung-dengung lebih kencang, tapi kita cari suara Dia. Nah di situ baru kemudian kita Allah tuh pasti akan masuk sampai kepada masa ini nih. Makanya dibilang jangan bermalas-malasan, itu salah satunya adalah kita sendiri membangkitkan kemauan kita untuk pertama-tama spirit semangat kita pertama-tama kali menurut aku sih pada saat down ya, kemarin kan pada saat down yang harus dilakukan adalah kita mau berupaya mengalahkan itu dulu gitu, mengalahkan rasa putus asa ini gitu loh, sampai kita bisa memenangkan pertempuran secara roh ini dulu. Kalau kita kalah di dalam roh ini, pertempuran kita untuk yang secara fisik keluar itu kita aja sudah kalah secara roh gitu loh Mas. Atau kalau di alam rohani kita sudah kalah, di alam jasmani kita pasti kalah. Pasti kalah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Menguatkan kita kayak di alam rohani ini ya. Nah, itu peperangan yang pertama menurut aku sih, peperangan pertama itu di situ. Baru kemudian kita melibatkan Allah di situ, Dia menguatkan kita. Nah, janji Allah di tanah Kanaan itu kan pasti. Pertanyaannya kita sudah dijanjikan kemenangan. Pertanyaannya kita mau nggak mengerjakan kemenangan itu untuk bukan kita raih? Jangan kemalas-malasan. Nah itu sih tantangan kita. Kita pasti anak-anak Allah. Kita adalah berbeda dari yang lain. Mungkin di luar sana orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah, cara mereka berpikir, cara mereka bertindak berbeda dengan kita. Cara mereka mengeluh, cara mereka merespon keadaan. Kita anak-anak Allah, kita harus memiliki cara yang berbeda. Itu cara merespon kita, cara kita mengeluh, cara kita mencari solusi, cara kita melihat keadaan ini harus berbeda. Harus beda. Itu aja menurut aku. Ya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang Yosua 18, pembagian sisa Kanaan di Silo ya. Jadi ini Tuhan sudah berjanji kepada Yosua untuk memberikan tanah perjanjian, dan itu sudah digenapin ya. Tetapi di dalam firman yang kita baca pagi ini ayat ketiga, Yosua sempat marah kepada bangsa Israel karena dikatakan, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi poin yang saya dapatkan di sini ya, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, sudah diberikan janji-janji Tuhan, sudah diberikan berkat-berkat Tuhan ya, untuk merebut, untuk menduduki, untuk mendapatkan ya berkat itu harus ya diusahakan. Artinya gini loh, kita itu juga bukan hanya berpangku tangan, tiba-tiba kita di rumah ada makanan, ada durian runtuh, ada, nggak bisa seperti itu. Firman Tuhan juga katakan bahwa kalau kamu nggak bekerja ya jangan makan gitu loh. Istilahnya ora et labora, bekerja dan berdoa. Artinya janji-janji yang Tuhan berikan buat kita harus lakukan. Kita harus berperang, jangan bermalas-malasan. Peperangan yang pertama terjadi di alam rohani. Pertama, rasa malas kita untuk berdoa menyembah Tuhan, rasa malas kita untuk datang ke tahta Tuhan, itu kita harus perangi. Jangan bermalas-malas santai ngeliat televisi, main handphone, kita lupa waktu untuk datang menyembah Tuhan. Itu juga membuat kita bermalas-malasan. Pagi ini kita dikuatkan, diteguhkan, ambil waktu mencari Tuhan sebagai prioritas yang pertama dan terutama. Itu adalah peperangan rohani. Karena kalau kita menang di alam rohani, kita pasti menang di alam jasmani. Tetapi kalau kita kalah di alam rohani, pasti di alam jasmani kita juga banyak mengalami kekalahan. Kalau pagi hari kita nggak mencari Tuhan, nggak menerima hadirat Tuhan, sungguh ke depan hari jam-jam berikutnya ada aja yang bikin kita itu menjauh. Iblis itu gampang banget seolah-olah untuk merasuk dalam setiap celah dalam kehidupan kita. Tapi pada waktu pagi kita berperang, pada waktu kita menyembah, memuji Tuhan, itu adalah suatu bentuk penyembahan kita dan ada perlindungan Tuhan. Dan di hari-hari jam berikutnya itu keinginan-keinginan untuk berbuat dosa itu nggak ada, saya percaya. Karena kita udah menang di pagi hari. Tapi kalau di pagi hari kita udah kalah, maka hal yang terjadi akan jadi kalah. Oleh sebab itu, kalaupun ibaratnya kita mengalami masalah nih, namanya juga masalah, pasti ada datang ya. Cara kita merespon kita tuh pasti berbeda. Pasti berbeda itu. Memang karena itu kenapa kemudian pagi itu walaupun dalam keterbatasan mungkin juga tidak bisa beribadah yang
seperti biasa normalnya, tapi yang Allah mau itu kan hati ya. Entah kita berbicara aja dengan hati, berbicara hati ke hati, berikan waktu untuk Tuhan. Hati untuk dia lah, spesial waktu kita memang untuk bersekutu di dalam dia, itu yang dia cari gitu, hati yang merindukan dia ini gitu loh. Ya gimana supaya berkat yang sudah dia siapkan itu bisa mengalir juga. Jadi sekali lagi jangan bermalas-malasan. Kalau hari-hari ini mungkin ada di antara teman-teman juga, karena kita baru live di Facebook ya, ada mengalami pergumulan permasalahan, jangan kendor ya. Jangan bermalas-malasan ya. Terus cari hadirat Tuhan sampai kairos Tuhan itu terjadi atas kehidupan kita. Kalau saya boleh ceritakan, saya pun juga mengalami pergumulan, dan kita sebagai suami istri, apakah ada masalah kami juga banyak. Tetapi ada tangan kuat Tuhan Yesus yang menopang kita. Ada tangan kuat Tuhan Yesus Kristus yang berdaulat atas kehidupan kita. Bagian kita hanya mencari wajah Tuhan. Bagian kita hanya memuji, menyembah, dan berdoa. Dan apa yang terjadi dengan berjalannya waktu, kemenangan demi kemenangan kita bisa raih. Hal-hal yang selama ini menjadi masalah yang menakutkan buat kami bisa lewati. Bahkan kalau pagi ini kami boleh datang memuji, menyembah Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Kami sempat terheran-heran, cara Tuhan itu memang luar biasa gitu loh. Cara Tuhan menolong kita itu kadang-kadang wow gitu loh. Nah, bagaimana itu terjadi ya? Kita harus ngalamin ya. Masuk hadirat Tuhan itu paling utama. Mencari wajah Tuhan Yesus itu paling utama. Nanti di situ Tuhan akan banyak berbicara melalui firman-Nya. Kita diingatkan, kita diteguhkan. Tuhan cuma mau supaya kita mau taat untuk melakukannya. Jadi pada waktu kita menjadi malas, maka kita nggak bisa menduduki tanah perjanjian itu. Tetapi waktu kita bersemangat, kita terus berperang melawan kedagingan kita, melawan hawa nafsu kita, keinginan mata, daya tarik dunia, dan keangkuhan hidup, dan kita menang, maka lihatlah hadirat Allah, kebersamaan dengan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Dan kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Itu aja yang kita dapatkan. Kamu dapat sesuatu lagi? Ya, kita tutup pagi ini. Bapa di dalam Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak bermalas-malas. Yosua 18 menyatakan, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, ayat 3, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga kamu tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Bapa, terima kasih. Satu teguran buat kami, juga mungkin teman-teman kami yang live di Facebook. Tuhan, biarlah pagi ini kami berkomitmen Tuhan untuk terus membangun suatu hubungan rohani, memuji menyembah-Mu. Kami tidak mau bermalas-malas, bersantai-santai lagi, karena kami menyadari segala sesuatunya hanya ada dalam hadirat-Mu. Kami mengalami kemenangan. Kalau di alam rohani kami menang, maka di alam jasmani pun kami menang. Tetapi kalau di alam rohani kami mengalami banyak kekalahan, terlebih di alam jasmani pun kami juga mengalami banyak kekalahan. Oleh sebab itu kami akan membangun hubungan rohani kami dengan Engkau, sehingga kami boleh mendengar apa yang firman Tuhan katakan dan melakukan dengan taat dan setia. Maka Tuhan sendiri yang akan menuntun kami, memberikan hikmat, melakukan peperangan, menuntun kami sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini. Biarlah apa yang kami naikkan di tempat ini menjadi satu dupa yang harum. Kami juga berdoa untuk siapapun yang mendengar firman Tuhan yang melalui Facebook ini Tuhan. Sekali lagi biarlah Engkau menjamah hati mereka Tuhan. Kami tidak kenal mereka secara pribadi, tetapi Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, yang mendengar setiap seruan doa-doa teman-teman kami yang melalui Facebook ini Tuhan. Engkau menjamah mereka, Engkau melawat mereka, dan pulihkan mereka yang sakit Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, lepaskan mereka yang terikat Tuhan. Bebaskan mereka dari segala ikatan-ikatan dosa yang mengikat kehidupan mereka. Bahkan kemalasan-kemalasan mereka untuk datang kepadamu Tuhan. Siapapun yang mendengar firman-Mu di pagi hari ini, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus, yang berbeban berat dibebaskan di dalam nama Yesus Kristus. Seperti firman-Mu dalam Yohanes 10:10, Yesus datang untuk memberi hidup di dalam segala kelimpahan. Tetapi si iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis senantiasa menanamkan rasa takut, rasa khawatir, rasa kemarahan, rasa kekecewaan, rasa terzolimi, dan banyak hal
yang membuat kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan sungguh sangat ingin menolong setiap kita. Oleh sebab itu di pagi hari ini Tuhan, kemenangan yang sudah Kau berikan buat kami, di mana kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Bila itu terimpartasi kepada teman-teman kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama kami mengucap syukur, dan kami mau tutup dengan satu pujian yang kami naikkan padamu pagi ini. Haleluya Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengakhiri sharing firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin.